Nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama di channel Tubagus Purnama yang membahas tentang budaya, spiritual, meditasi, budaya dan leluhur, seni yang ditinggalkan oleh leluhur dan wajib kita lestarikan. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur semua, di video kali ini saya ingin membahas tentang istilah sudah titi mongsone kerme prau gabus kumambange watu item. Jadi kita sendiri akhir-akhir ini sudah melihat bahwa batu-batu hitam di dalam sungai atau di dalam air itu sudah mulai nampak keluar di permukaan. Kita contohkan saja kasus-kasus yang terjadi di Polri, kasus yang terjadi di pemerintah. Semakin banyak yang terkuat tentang korupsi, tentang pembunuhan, permainan dari kejaksaan. Hukum itu seakan-akan dipermainkan dan masyarakat sekarang ini hanya menjadi pengais hukum, bukan pencari keadilan. Kalau era pencari keadilan itu kemarin, sudah 2 tahun kemarin, tapi sekarang mengais-ngais keadilan. Karena setiap kali ada permasalahan hukum akan melibatkan antara yang kuat dengan yang kecil, dan yang kecil tidak akan pernah menang. Sehingga masyarakat kecil hanya sekadar mengais keadilan. Jadi memang sudah sejak lama, bahkan ditanamkan oleh orang tua saya sendiri. Ayah saya pada saat itu, ayah saya seorang Letnan Kolonel Angkatan Udara, terakhir bertugas di Adi Sucipto, berpesan kepada saya, jangan sampai anak cucu saya berurusan dengan 3 hal. Satu, kepolisian. Kedua, kejaksaan. Ketiga, hutang, perbankan. Karena apa? Walaupun saudara, mereka tetap menggigit. Nah, bagaimana supaya kita tidak berurusan dengan mereka? Contoh kecil saja, ya kalau di jalan kita harus melengkapi surat-surat motor, ya kita lengkapi. Kita pakai aturan dari mereka. Apapun, walaupun misalnya konyol, terlalu konyol pun kita lengkapi. SIM ada, identitas lengkap, pakai helm ya, lampu motor diutamakan. Agar apa? Agar kita tidak berurusan. Karena kalau sudah berurusan, intinya siapa yang kuat, siapa yang lemah, dan kita akan selalu dilemahkan karena kita ekonomi lemah, tidak kuat. Sama dengan kejaksaan. Ketika kita berurusan dengan kejaksaan, atau misalnya kita melakukan pencurian, kita melakukan pencemaran nama baik, maka di mana yang punya uang, maka itu yang akan menang. Dan ini sebetulnya sudah berjalan sejak lama. Sejak orang tua saya. Apa ada yang berani menentangnya? Masyarakat selama ini diam. Dengan melihat ketidakadilan seperti itu, dengan seakan-akan dibodohi, diam. Untuk menghindari urusan dengan perbankan, ya tidak usah nabung di bank, tidak usah berhutang, selesai. Hiduplah sewajahnya.
Di era ini mulailah Erme Prau Gabus Kumambange Watu Item. Jadi buat saudara-saudaraku yang di pemerintahan, saudara-saudaraku yang di kepolisian, di kejaksaan, jangan takut kalau panjenengan memang bersih. Tapi kalau panjenengan melakukan hal-hal yang menyimpang, jangan salahkan kalau alam yang menghukum panjenengan, karena keadilan alam atau hukum dari alam itu yang paling adil seadil-adilnya, dan sekarang sudah ada di masa itu. Maka secara perlahan-lahan ini semua sudah terbuka ke permukaan, jadi masyarakat tahu. Di samping itu masyarakat juga sekarang tidak perlu khawatir karena ada media apapun, dengan handphone kita viralkan melalui YouTube. Maka kalau sudah viral pasti akan ditindaklanjuti, tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu tetap siapa yang kuat, siapa yang punya uang banyak itu yang akan diselamatkan. Tapi kalau sekarang panjenengan menerima kejadian yang tidak sesuai, direkam, viralkan, baru nanti akan mereka bergerak. Kalau tidak akan. Jadi yuk kita bersama-sama, bukan bermaksud kita untuk menghancurkan mereka, tidak. Tapi kita mau bongkar yang benar-benar merugikan sekali masyarakat. Jangan masyarakat diperas terus, jangan dimiskinkan terus, sementara mereka mendapatkan uang, mendapatkan kekayaan hasil dari pajak masyarakat. Artinya mereka memeras kok masih mau berkuasa dan masih mau mempermainkan. Ingat, ada waktunya, sedulur. Jadi demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan buat penjenengan-penjenengan yang di kejaksaan, di kepolisian, di perbankan. Berlakulah jujur. Masih ada waktu untuk membenahi diri. Bahkan di DPR, bahkan di kementerian, berlakulah jujur. Kalau tidak, panjenengan akan tersingkir dengan cepat. Matur nuwun. Saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.